Kalian tahu nggak Mike Tyson, salah satu juara dunia dalam tinju, menghasilkan lebih dari 4,5 triliun rupiah selama karirnya. Tapi, si Mike Tyson ini pernah bangkrut dan berutang sekitar 450 miliar rupiah. Nah, kenapa bisa begitu? Jawaban dari pertanyaan itu adalah judul dari video kita hari ini. Nah, sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan, menurut kalian, apa itu uang? Apakah uang itu hanya sesuatu yang datang dan pergi begitu aja? Ataukah uang adalah sesuatu yang harus kita atur dengan baik? Atau bahkan harus kita habiskan? Nah, sebelum kita bicara tentang cara mendapatkan uang, kita perlu memahami terlebih dahulu apa arti uang itu dan bagaimana cara mengelolanya. Karena percuma, lo bisa punya penghasilan 4,5 triliun rupiah, tapi jika lo nggak tahu cara mengelola uangmu, kamu tuh akan terus miskin. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam. Nah, menurut saya, uang itu adalah nilai atau value. Bayangin, di antara banyak warung nasi Padang, ada yang harganya 10.000 sampai 75.000 per porsi. Nah, warung yang kamu pilih itu mewakili penilaianmu terhadap nilai dari makanan tersebut. Jadi, uang itu sebenarnya adalah nilai. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kamu memahami konsep ini, semua keputusan yang kamu ambil dengan uangmu itu akan didasarkan pada penilaianmu tentang nilai tersebut. Tapi banyak dari kita hidup dari gaji ke gaji. Nah, kita akan bahas itu nanti. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubunganmu dengan uang? Nah, kebanyakan dari kita termasuk saya, uang itu masuk ke dompet dan perlahan-lahan hilang sedikit demi sedikit. Bagi banyak orang, ini adalah pola yang umum. Nah, kalau kamu punya penghasilan bulanan sekitar 4 juta rupiah dan sudah bekerja selama 3 tahun, kamu sudah menghasilkan total 144 juta rupiah. Tapi, berapa uang yang masih kamu pegang sekarang? Jika kamu hanya menyisakan sedikit, maka masalahnya mungkin ada pada pola pengeluaranmu. Nah, dalam situasi seperti ini, sekitar 78% orang Amerika itu hidup dari gaji ke gaji. Dan persentase ini mungkin mirip di Indonesia ya. Jika kamu hidup seperti ini, maka masalahnya ada pada cara kamu mengolah pengeluaranmu. Nah, seberapa besar pun penghasilanmu, jika manajemen keuanganmu itu buruk, ya uang akan selalu habis. Contohnya, ketika seseorang ingin makan nasi Padang yang enak dan harganya berkisar antara 10.000 hingga 75.000 rupiah, tapi dia malah mencari yang harganya 300.000 rupiah. Sama halnya dengan mereka yang kecanduan judi online, awalnya mungkin cuma deposit 200.000 atau 400.000, tapi lama-kelamaan jumlah tersebut itu bisa mencapai jutaan rupiah, bahkan melebihi penghasilan mereka sendiri. Jadi, sebelum kita berbicara tentang cara meningkatkan pendapatan, kita harus belajar bagaimana mengontrol pengeluaran kita, agar kita nggak mengalami nasib seperti Mike Tyson tadi. Nah, dengan begitu, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan uang. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencatat semua pengeluaran kita. Mulai dari sewa kos, biaya transportasi, makanan, hiburan, dan sebagainya. Kemudian, kita harus menentukan budget atau anggaran berapa banyak uang yang seharusnya kita keluarkan di setiap bulannya. Nah, setelah itu, kita bisa mulai menghilangkan pengeluaran yang tidak penting. Sisa uangnya bisa kita tabung atau investasikan. Nah, sebelum kita berani berbisnis, kita harus memiliki dana darurat sebagai jaga-jaga. Jadi, jika kita kehilangan pekerjaan atau menghadapi situasi darurat, kita punya cadangan. Nah, intinya adalah kita harus bisa menekan gaya hidup kita. Jangan hidup di atas kemampuan kita. Nah, sebelum membeli barang-barang mahal, pastikan kita sudah menabung untuk itu, bukan membelinya dengan gaji bulanan kita. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pentingnya hubungan kita dengan uang dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Nah, sekarang mari kita fokus pada cara meningkatkan pendapatan kita. Nah, pertama-tama mari kita bicarakan tentang jalur bisnis. Nah, bisnis itu bisa menjadi jalur yang cepat untuk meningkatkan pendapatan. Namun, itu juga memerlukan usaha dan keahlian yang tepat. Caranya adalah dengan memahami pasar, menemukan permasalahan yang ada di dalam pasar tersebut, dan menawarkan solusi yang sesuai. Contohnya, jika kamu melihat bahwa banyak orang kesulitan menemukan makanan sehat dengan harga yang terjangkau, kamu bisa memulai bisnis dengan menyediakan makanan sehat dengan harga yang bersaing. Atau mungkin ada masalah dalam pengiriman barang secara efisien, dan kamu bisa menciptakan solusi untuk itu.
Jadi, jalur bisnis ini bisa menjadi pilihan kita jika kamu memiliki ide dan semangat wirausaha. Namun, ingat, bisnis juga memiliki risiko. Jadi, pastikan kamu memahami risikonya sebelum memulainya. Kemudian ada jalur investasi. Nah, ini adalah cara untuk menghasilkan uang dengan membiarkan uangmu bekerja untukmu. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan kamu memiliki pengetahuan yang cukup. Cara kerjanya adalah dengan belajar mengenai investasi, seperti saham, reksadana, atau properti. Nah, setelah kamu memiliki pengetahuan, kamu bisa mengalokasikan uangmu ke instrumen-instrumen investasi ini. Nah, ketika investasimu tumbuh, kamu bisa memperoleh keuntungan. Nah, tentu aja ini bukan jalan instan untuk menjadi kaya. Investasi itu memerlukan waktu dan kesabaran, cuy. Tetapi ini adalah cara yang lebih aman untuk mengembangkan kekayaanmu seiring berjalannya waktu. Nah, mari kita lanjutkan dengan beberapa tips tambahan yang bisa membantu kita dalam perjalanan mengatur keuangan. Pertama, kita harus berbicara tentang mengatasi godaan konsumtif. Kita semua tahu betapa mudahnya tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Misalnya, saat kita melihat diskon-diskon besar-besaran atau barang-barang mewah yang sedang tren. Nah, untuk mengatasi godaan ini, pertama-tama kita tuh perlu membuat daftar keinginan dan kebutuhan. Kita harus selalu mengevaluasi apakah semua pembelian benar-benar diperlukan atau hanya sebuah keinginan sesaat. Nah, selanjutnya kita harus belajar untuk mengatur anggaran yang sesuai. Artinya kita harus menentukan berapa banyak yang boleh kita alokasikan untuk kebutuhan dan berapa banyak untuk keinginan. Yang kedua, kita perlu membangun dana darurat. Dana darurat itu adalah tabungan yang bisa kita siapkan untuk menghadapi situasi darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan mendesak lainnya. Nah, biasanya disarankan untuk kita itu memiliki dana darurat setidaknya setara dengan 3-6 bulan biaya hidup kita. Nah, dana darurat ini akan memberi kita rasa aman dan ketenangan batin. Ketika kita memiliki dana darurat, kita itu nggak akan terlilit hutang ketika menghadapi masalah keuangan yang tiba-tiba. Jadi intinya adalah mengatasi godaan konsumtif, membangun dana darurat, meningkatkan pengetahuan keuangan, dan mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan. Itu adalah langkah-langkah penting dalam mengatur keuangan kita dengan baik. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong karena gelas kosong membutuhkan isi.